Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu ya dan tetap semangat. Baik, untuk kali ini kita akan belajar pembelajaran tema D. Berarti bukunya sudah yang baru lagi ya, tema D. Buku paketnya disiapkan tema D-nya, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu peredaran darahku sehat. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah pantun. Udara dingin di pagi hari, minum teh dinikmati rasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Itu merupakan ciri atau salah satu contoh pantun ya. Nah, sebelum kita mulai, apa sih pantun? Nah, ciri-ciri pantun itu apa? Macam-macam pantun juga apa? Nanti kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Sudah siap? Jangan lupa bukunya dibuka dulu ya tentang pantun. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah, di pembelajaran kali ini juga kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan, juga pada manusia. Untuk kali ini kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia ya, terutama di sini ada bagannya, ada kapiler paru-paru. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sementara peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, dari sini sudah kelihatan kan perbedaannya. Peredaran darah kecil seperti pada bagan yaitu dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, lalu ke serambi kiri. Lihat bagannya ya. Bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri pada jantung. Nah, itu adalah sistem peredaran darah kecil urutannya. Sementara peredaran darah besar, lihat bagannya, dari bilik kiri ke aorta, dari aorta ke arteri, dari arteri ke seluruh tubuh, lalu dari seluruh tubuh ke vena, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Itu adalah peredaran darah besar urutannya. Nah, ini harus sudah hafal ya, atau sudah harus ingat tentang sistem peredaran darah pada manusia tersebut. Dari bilik kiri ke aorta, lalu nanti akan kembali lagi ke serambi kanan. Nah, untuk kali ini dalam pembelajaran sistem peredaran darah manusia,
kalian harus tahu tentang bagian-bagian dari jantung ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ peredaran darah seperti jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri ya. Sebelah kiri kalian itu di dada ada jantung. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Ingat ya, jantung punya 4 ruang. Lalu di serambi kiri ada katup mitral. Di bilik kanan ada katup trikuspid. Dan ada katup aorta di bilik kiri. Lalu di serambi kanan ada katup pulmonal. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah yang berikutnya selain jantung yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh nadi atau yang kita sebut sebagai arteri dan pembuluh balik atau yang disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, tadi sudah belajar tentang pembuluh nada arteri dan pembuluh balik vena. Contoh dari pembuluh nadi atau arteri yaitu aliran darah keluar dari jantung, membawa darah bersih yang kaya O2 atau oksigen, kecuali arteri pulmonalis, dinding tebal, kuat dan elastis, terletak di bagian dalam, denyut terasa, jika terluka darah memancar, memiliki satu katup di dekat jantung. Sementara pembuluh balik atau vena, aliran darah menuju jantung, membawa darah kotor atau kaya CO2, kecuali vena pulmonalis, dinding tipis dan kaku, terletak di dekat permukaan kulit, denyut tidak terasa, jika terluka darah menetes, memiliki banyak katup. Nah, ini ada gambar seorang manusia dengan pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung lain adalah 16.000 panjangnya. Organ peredaran darah berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah.
Kita lihat ada contohnya ya. Bagan paru-paru manusia, organ paru-paru, dan mekanisme pertukaran O2 dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida. Pada paru-paru biasanya ada pertukaran zat yang disebut oksigen dan karbon dioksida. Makanya ketika kita bernapas, paru-paru kita nanti akan mengempis dan mengembang. Ya, disitulah terjadinya pertukaran O2 atau oksigen dengan CO2 atau karbon dioksida. Baik, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, kucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Itu adalah contoh sebuah pantun yang ada pada awal video tadi ya. Nah, dari pantun tersebut kira-kira siapa yang tahu nih ciri-ciri pantun dari pantun tersebut? Nah, pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Jadi kalau kita buat pantun itu ada aturannya, tidak seenak-enaknya bikin pantun, tapi ada aturan atau ciri-ciri dari pantun tersebut. Ciri-ciri pantun yaitu setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Setiap baris terdiri atas 8 atau 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun, dan bersajak A, B, A, B. Itu adalah ciri-ciri dari pantun dan definisi dari pantun sendiri. Kita lanjut ya ke pembelajaran berikutnya, yaitu tema D, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu peredaran darahku sehat. Jangan lupa sambil disimak videonya, buku paketnya di garis bawahi ya. Yang penting-pentingnya itu di garis bawahi. Baik, kali ini kita akan belajar tema D, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di video kali ini di sini ada bermacam-macam kebudayaan daerah di Indonesia. Contohnya adalah pencaksilat. Pencaksilat merupakan kebudayaan daerah dari Provinsi Jawa Barat dan harus dilestarikan. Pencaksilat juga sudah menjadi warisan budaya di negara Indonesia sampai diadakannya kompetisi pencaksilat. Itu salah satu contoh kebudayaan di Indonesia. Kemudian ada tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah definisi dari tangga nada. Nah, tangga nada dibagi menjadi 2, ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Tangga nada mayor yaitu tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1,5, 1, 1,5. Biasanya diawali dan diakhiri nada do sama dengan C dan bersifat riang gembira. Sementara tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1,5, 1,1,5, 1,1 dan mempunyai ciri biasanya dinyanyikan dengan tidak bersemangat atau lagunya bersifat sedih. Contoh lagu-lagu yang bernada mayor yaitu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, Dari Sabang sampai Merauke, Garuda Pancasila. Itu adalah beberapa contoh lagu yang bernada mayor. Kemudian yang bernada minor yaitu contoh lagunya Syukur, Gugur Bunga, Himne Guru, Indonesia Pusaka, dan Mengheningkan Cipta.
Berikut adalah contoh-contoh lagu-lagu wajib ya, lagu-lagu wajib yang bertangga nada mayor dan minor. Kemudian kita akan belajar bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Kira-kira dari kalimat tersebut kita akan belajar apa? Betul, kita akan belajar pantun. Tadi adalah contoh sebuah pantun. Nah, ciri-ciri pantun adalah: pertama, pantun bersajak ABAB. Kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ketiga, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Nah, ini adalah 4 ciri-ciri pantun yang biasa kita dengar ya. Pantun berjarak ABAB. Kalau misalnya di baris pertama A, berarti di baris ketiga harus A juga akhirannya gitu ya. Macam-macam pantun dibagi menjadi 3. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak. Isi pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Contohnya, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Bisa dilihat ya, baris pertamanya itu ada huruf N sama G. Berarti baris ketiganya harus sama, huruf N sama G juga, jadi harus berciri ABAB. Sementara pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, atau dan perasaan atau kasih sayang, iba atau iri dan nasib. Contohnya seperti hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah, wahai dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, ini adalah sebuah pantun, contoh pantun muda. Berikutnya ada pantun tua, yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Contohnya yaitu enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, itu adalah macam-macam pantun dan masing-masing contohnya. Ingat ya, kalau nanti ada tugas bikin pantun atau membuat pantun, belakangnya, huruf belakangnya harus sesuai, nggak boleh berbeda-beda, harus sesuai ya. Baris A dengan baris 1 dengan baris 3 harus sesuai, baris 2 dengan baris keempat harus sesuai atau harus sama. Maka nanti iramanya akan menjadi sebuah pantun. Contohnya, ke pasar membeli kue bolu, tidak lupa membeli mangga. Jika ingin sehat selalu, rajin-rajinlah berolahraga. Itu adalah sebuah pantun. Lihat ya, belakangnya atau huruf-huruf belakangnya itu, kalau pantun itu ada kesamaan berirama A B A B. Contohnya di kata pertama atau baris pertama huruf U. Nah, baris ketiga juga harus huruf U. Baris kedua huruf I, baris keempat juga harus huruf I. Kemudian kita akan belajar tentang sistem peredaran darah hewan. Nah, apa sih sistem peredaran darah hewan dan macam-macamnya serta apa saja contoh-contohnya? Nah, sistem peredaran darah hewan dibagi menjadi 2, peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Sementara peredaran darah tertutup, kenapa dinamakan peredaran darah tertutup? Ya, karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Ya, itu perbedaannya atau
macam-macam dari sistem peredaran darah hewan. Ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Contoh-contoh hewan yang memiliki peredaran darah terbuka yaitu udang, belalang, ada siput. Lalu peredaran darah tertutup ada katak, cacing tanah, dan ada burung. Sistem peredaran darah hewan pada burung, kita lihat ya di sini ada bagian-bagian jantung pada burung, ada atrium, ada ventricle, dan ada septum bagian-bagiannya. Peredaran pulmonari, kapiler paru-paru, peredaran sistematik ada ventricle, arteri, dan kapiler pembuluh. Ini merupakan contoh sistem peredaran darah burung. Di sini ada tanda panah yang warna kuning. Jadi peredaran darahnya dari kapiler paru-paru ya menuju arteri sampai ke kapiler pembuluh, nanti balik lagi ke peredaran sistematik. Nah, seperti itu contoh sistem peredaran darah dari hewan burung. Sistem peredaran darah ganda berarti darah dalam tubuh mengalir di tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali, seperti peredaran darah burung tersebut. Ya, kita lihat dari peredaran darahnya, peredaran darah burung mempunyai sistem peredaran darah ganda. Organ peredaran darah burung, jantungnya berfungsi memompakan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Sementara paru-paru dari burung berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, itu adalah baik, Miss rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.